Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Sewain. Jadi, apa itu aplikasi Sewain? Aplikasi Sewain merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjembatani atau mewadahi penyedia jasa rental alat transportasi yang ada di lingkungan Kota Singaraja dengan pengguna atau user atau pelanggan yang akan menggunakan jasa rental tersebut. Jadi, tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk memudahkan user dalam menemukan penyedia jasa rental yang ada di lingkungan Kota Singaraja. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk mempromosikan adanya jasa rental yang tersedia di beberapa titik pusat kota tersebut. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini sudah saya install di HP saya. Baik, ini merupakan halaman user interface, halaman home atau halaman yang pertama akan ditampilkan di layar HP teman-teman ketika menginstal aplikasi ini. Nah, aplikasi ini memiliki 3 button utama yang digunakan untuk memilih user. Jadi, kita sebagai pengguna akan diarahkan untuk masuk sebagai apa di sini? Sebagai owner, yaitu penyedia jasa atau pengguna atau admin dari aplikasi ini. Nah, misalkan saja kita masuk melalui button owner. Jadi kita nanti akan masuk sebagai penyedia jasa. Oke. Di dalam button tersebut, di dalam halaman setiap aplikasi ini memiliki fitur yang berbeda. Jadi, halaman owner memiliki beberapa fitur utama yang nantinya akan memudahkan owner dalam mendemonstrasikan barang apa yang akan diposting di dalam aplikasi ini yang nantinya dapat diakses oleh owner sendiri dan pengguna aplikasi ini. Oke, kita buka halaman owner rental. Nah, ini merupakan halaman owner. Jadi di sini terdapat beberapa button atau beberapa widget yang ada di dalamnya. Saya jelaskan dari yang atas terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan terdapat halaman user profile. Nah, di sini merupakan halaman user profile. Jadi, dimisalkan ketika kita sudah mendaftar, maka profil yang ada di sini akan ditampilkan di dalam halaman ini. Oleh karenanya, tadi ketika kita masuk, belum terdapat sistem login yang menampung bahwasannya kita akan masuk ke dalam aplikasi. Karena apa? Karena dalam pembangunan aplikasi ini yaitu yang cukup singkat sehingga menyulitkan bagi kami untuk membangun sebuah database yang mengintegrasikan data yang ada di dalam aplikasi ini. Oleh karenanya, dalam pembangunannya aplikasi ini yang saya install di sini itu belum dapat menampung sebuah database karena memang waktu yang dibutuhkan tidak cukup singkat seperti itu. Dan karena aplikasi ini merupakan aplikasi versi beta, yaitu versi pengembangan tahap pertama yang memang belum ditujukan untuk menampung sebuah database. Namun di sini saya hanya akan mendemonstrasikan bagaimana nantinya aplikasi ini ketika sudah berhasil dibuat seperti itu. Jadi untuk halaman login sebenarnya berada di halaman pertama. Jadi sebelum halaman home ini. Jadi nanti ketika kita telah memilih button owner, maka akan diarahkan ke halaman login ataupun ke halaman daftar akun seperti itu. Nanti pada saat kita melakukan daftar akun, di sanalah kita akan mengupload foto profil kita. Jadi di sini ada foto profil. Terus kemudian beberapa data yang dimasukkan seperti email, username. Terus kemudian kalau misalkan di halaman rental yaitu halaman ini nama rentalnya juga apa seperti itu. Terus kemudian passwordnya seperti itu. Kemudian kita bisa pilih tutup. Nah, kemudian di halaman akun pengguna ini kita juga bisa memilih logout atau keluar. Jika kita pilih logout atau keluar, maka akan diarahkan ke halaman awal dari aplikasi seperti itu. Nah, seharusnya di sini ada halaman login setelah kita memilih button owner seperti itu. Kemudian di sini ada halaman notifikasi.
Halaman notifikasi ini nantinya digunakan sebagai notifikasi utama yang menghubungkan antara admin, user, dan owner. Jadi nanti notifikasi ini merupakan notifikasi terpusat yang akan dikirimkan oleh halaman admin ketika terdapat transaksi yang dijalankan, seperti tukar poin, kemudian ada transaksi kendaraan masuk, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, pada halaman ini juga terdapat gambar tajuk atau gambar ini, gambar di halaman utama ini yang mendeskripsikan bahwasannya ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyedia jasa sewa kendaraan, seperti itu. Kemudian di bagian kiri di sini ada tukar poin. Tukar poin ini merupakan merupakan salah satu fitur utama yang dimiliki oleh halaman owner, di mana setiap owner rental atau penyedia jasa nantinya akan memiliki poin penukaran yang ketika dia mendapatkan sebuah transaksi atau melakukan transaksi menggunakan aplikasi ini, maka setiap transaksi akan mendapatkan 1 poin. Oke, setiap 1 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang cash ataupun dengan sebuah cashback, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri dari aplikasi ini, di mana hal inilah juga digunakan untuk menarik konsumen atau pelanggan dari aplikasi ini, baik dari owner seperti itu, untuk tetap menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Jadi nanti ada feedback yang telah kita berikan kepada pengguna aplikasi ini juga, selain memudahkan penggunaannya. Nah, di sini misalkan saya ingin menukarkan poin dari ini kan jumlah poinnya nih, nanti juga akan terintegrasi dari banyaknya transaksi yang masuk ke halaman admin, maka akan kami tambahkan ke jumlah poin ini. Misalkan nanti ada seorang owner dengan akun ini, dia melakukan transaksi, maka transaksi tersebut akan kami kirimkan kembali dengan jumlah poin yang dikirimkan sesuai dengan banyaknya transaksi, seperti itu. Misalkan kita pilih karena di sini jumlah poinnya 15, maka kita pilih 10 penyewa, seperti ini. Maka akan mendapatkan uang sejumlah 5.000 yang nantinya akan dikirimkan ke nomor rekening yang ada di sini. Kita di sini juga bisa memasukkan email. Jadi misalkan ownernya masukkan email, misalkan namanya ach@gmail.com, seperti ini. Kemudian nomor telepon, oke, misalkan seperti ini. Kemudian nomor rekening. Oke. Jadi form ini berfungsi untuk memasukkan identitas atau data yang akan dikirimkan poin atau uang dari hasil penukaran poin ini. Oke, jika sudah, kita bisa lakukan kirim. Nah, maka akan muncul notifikasi transaksi Anda sedang diproses, periksa saldo, dan notifikasi aplikasi sewain. Jadi nanti di halaman notifikasi yang telah saya jelaskan tadi akan ada pemberitahuan bahwasanya uang telah dikirim ataupun transaksi yang lain, seperti itu. Kemudian jika kita pilih OK, akan diarahkan ke halaman owner lagi, seperti itu. Kemudian di sini ada data penyewa. Nah, di halaman data penyewa ini merupakan salah satu fitur utama juga yang ada di dalam aplikasi ini, di halaman owner, di mana data penyewa ini merupakan data dari setiap transaksi yang menyewa kendaraan kita, seperti itu. Jadi nanti karena di dalam transaksi peminjaman sebuah kendaraan itu terdapat tanggal dan waktu, terus penyewanya siapa. Nah, itu maka data-data tersebut akan ditampung dalam halaman ini. Misalkan kita pilih data penyewa. Nah, karena di sini belum ada transaksi, maka belum ada data penyewa, seperti itu. Nah, ini juga nantinya akan kami kembangkan karena menggunakan sebuah database untuk mengakses atau mengirimkan data baik dari admin maupun ke pelanggan, seperti itu. Kemudian di sini terdapat 4 button juga. Di sini merupakan indeks dari aplikasi yang mengidentifikasikan bahwasannya aplikasi ini
menyediakan beberapa alat transportasi seperti sepeda, motor, mobil, dan kendaraan umum seperti itu. Misalkan kita pilih sepeda, maka halamannya akan seperti ini. Di atas ada halaman search bar yang digunakan untuk mencari sepeda. Nantinya jika sebuah sepeda yang akan ditambahkan dalam aplikasi ini atau yang akan ditampung di dalam aplikasi ini semakin banyak seperti itu. Misalkan kita pilih sepeda ini Brompton. Nah, maka di sini juga akan terdapat detail sepedanya seperti itu atau detail kendaraan. Misalkan penyewaannya berapa per jamnya, terus kemudian namanya, terus kemudian kondisinya, statusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat dua button utama yaitu booking atau sewa. Nah, jika booking yaitu memesan, bahwasanya sepeda ini akan kami pesan seperti itu. Terus kemudian misalkan kita ingin menyewa juga bisa menggunakan aplikasi ini. Misalkan kita pilih booking. Nah, maka akan diarahkan ke halaman untuk mengisikan data pengguna atau data yang akan membooking aplikasi ini. Misalkan kita isi dengan, nah ini namanya Irfan, terus kemudian nomor teleponnya kita isi terserah, kemudian waktu sewa, hari, jam, rute. Nah, misalkan kita ingin menyewa sepeda karena sepeda dikhususkan untuk penyewaan selama per jam, maka kita bisa kita bisa masukkan keyword per jam, misalkan waktu sewa misalkan 2 per jam. Jadi waktu sewanya yaitu 2 jam seperti itu. Kemudian untuk tanggal sewanya. Nah, di sini ada tanggal sewa dengan format yaitu tanggal, bulan, tahun. Misalkan kita masukkan tanggal 8 bulan 11 tahun 2020. Nah, seperti ini. Oke. Kita pilih oke jika sudah. Nah, maka akan diarahkan ke halaman metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri terdapat 5 button, yaitu kita bisa melalui Alfamart, Indomart, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Sentral Asia. Kita pilih misalkan menggunakan Bank Nasional Indonesia, maka akan diarahkan untuk melakukan transfer terhadap rekening admin terlebih dahulu. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi ini juga kami menjadi penyedia untuk kejujuran dari owner dan pengguna aplikasi. Jadi nanti misalkan ada owner yang mengirimkan transaksi ke dalam rekening kami, maka akan kami salurkan sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diminta seperti itu. Namun kami juga akan mengambil keuntungan sejumlah 5% dari setiap transaksi yang ada seperti itu. Dan itu akan kami jelaskan pada petunjuk penggunaan aplikasi ini. Oke, seperti itu ya. Misalkan kita pilih Bank Nasional Indonesia, kemudian setelah kita pilih button tersebut, kita bisa melakukan pengiriman bukti transfer. Ini juga merupakan bentuk validasi kami, bahwasanya ketika user sudah mengirimkan bukti transfer, maka kami bisa melakukan pengiriman notifikasi bahwasanya transaksi sedang diproses seperti itu. Nah, kita nantinya juga akan terdapat halaman upload di sini. Kemudian kita pilih upload. Nah, kemudian akan muncul notifikasi transaksi Anda sedang proses. Nah, seperti ini ya tampilannya ketika kita sudah melakukan transfer seperti itu. Kemudian kita pilih OK. Nah, akan diarahkan ke halaman home dari owner. Oke, seperti itu ya. Bentuk transaksi yang dilakukan di setiap halaman ini adalah sama seperti itu. Jadi misalkan sewa, ketika kita memilih sewa, nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran seperti itu. Yang perlu diingat yaitu aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi mohon maaf jika fitur yang ada di dalamnya masih kurang atau masih memiliki banyak kekurangan seperti itu. Nah, misalkan kita akan mencari sebuah sepeda. Nah, kita cari, saya contohkan di sini
Nah, misalkan kita akan mencari sepeda Brompton. Oke. Nah, akan muncul di sini. Kemudian ketika kita klik, nah, seharusnya sepeda Brompton tersebut akan muncul di sini. Namun, sekali lagi karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, maka yang akan muncul di sini yaitu keywords yang akan kita masukkan. Misalkan seperti ini, Brom. Nah, seperti ini Brompton. Nah, seperti ini. Seharusnya ini merupakan transaksi database. Jadi, nanti kita mengambil data dan memasukkannya ke sini seperti itu. Itu merupakan konsep kami nantinya. Oke, di sini karena ini merupakan halaman owner juga bisa menambahkan sebuah sepeda. Nah, di sini nantinya karena ini merupakan sebuah transaksi database, lagi-lagi mengupload sebuah data yang kemudian akan ditampilkan di dalam halaman sepeda ini. Oleh karenanya ini masih merupakan sebuah form yang akan digunakan untuk mengisi sepeda tersebut. Oke, di sini juga terdapat alamat rental seperti itu. Kemudian status kendaraan masih normal atau tidak seperti itu. Oke. Baik, jadi seperti itu ya untuk pada halaman setiap di halaman sepeda ataupun yang lain seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini bottom bar-nya terdapat halaman button home, terus kemudian penggunaan, dan kemudian ada profil tim. Nah, pada halaman penggunaan ini merupakan halaman yang digunakan untuk menunjukkan petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi user baru yang tidak mengerti tentang aplikasi ini juga akan terbantu dengan adanya fitur ini, seperti itu. Kemudian di sini juga ada halaman profil tim. Nah, ini merupakan profil tim pengembang dari aplikasi ini beserta jabatan yang ada seperti itu. Oke. Baik, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu kita keluar, kita masuk ke halaman pengguna seperti itu. Yang pertama yaitu kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, yang membedakan halaman pengguna dengan halaman owner yaitu tidak terdapat poin penukaran kemudian data penyewa, karena pengguna hanya akan menggunakan aplikasi dan menyewa sebuah kendaraan yang ada di dalam aplikasi ini, seperti itu. Oke, untuk tampilannya ataupun proses bisnis yang ada di dalam aplikasi ini juga akan sama, namun di sini tidak dapat menambahkan sebuah sepeda ataupun kendaraan. Oke, kemudian di sini juga sama untuk tampilannya, seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke halaman admin. Oke. Pada halaman admin, di sini ditampilkan 3 button utama, yaitu transaksi keuangan, kemudian data user, dan yang ketiga yaitu transaksi kendaraan. Nah, pada halaman transaksi keuangan di sini merupakan halaman yang menampung setiap transaksi keuangan yang masuk ataupun dari halaman owner ataupun dari halaman pengguna, seperti itu. Nantinya akan masuk ke halaman ini. Istilahnya yaitu ini merupakan sebuah notifikasi pusat bagi admin, seperti itu, untuk mengecek apakah ada transaksi masuk atau tidak. Kemudian di sini juga ada halaman data user. Nah, ini merupakan halaman yang menampilkan seluruh data user yang ada di dalam aplikasi. Jadi siapapun usernya yang akan masuk ke database akan kita tampilkan di sini, seperti itu. Misalkan ada orang yang membeli, kemudian kita bisa melihat detail data user tersebut, seperti itu. Kemudian di sini merupakan halaman transaksi kendaraan, jadi setiap transaksi kendaraan yang berlangsung akan tercatat di halaman admin, seperti itu. Oke. Kemudian untuk bottom bar-nya juga sama seperti ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.